dibilang tidak percaya, karena saya sendiri yang mengalami dan melihat kenyataan itu, jadi saya percaya bahwa kuyang itu memang ada di kampung kami. Itu kuyang itu. Tuh. Wah, itu. Lebar. Lebar. Ayo, Bu. Dorong, Bu. Ayo, Bu. Turun! Jangan, Pak, jangan. Turunan! Kamu turunin nggak? Jadi dia itu modelnya kayak mengincar yang orang-orang baru-baru hamil pertama, mau melahirkan. Bakar! Sabar ya. Nek, ini kenapa, Nek? Sekarang Bapak mending bikin api unggun aja di depan, ya? Api unggun buat apa, Nek? Ya. Daripada anak Bapak bahaya, lebih baik Bapak bikin api unggun ya. Cepet, Pak. Cepet, bikin api unggun. Iya, Nek. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah bayinya laki-laki. Alhamdulillah. Iya, Pak. Alhamdulillah. Bu, kita beri nama siapa, Bu? Jamrah, Pak. Nama yang bagus, Bu. Tapi, Pak, kok bayinya tidak menangis ya? Kenapa ya, Nek? Hei, pergi kamu! Jangan ke sini! Hei, pergi kamu! Pergi! Pergi kamu! Pergi! Nek, jagain Jamrah, Nek! Pergi kamu! Pergi kamu! Pergi kamu, Bunyang! Bunyang! Hei! Bunyang! Pergi kamu! Hei! Pergi gak? Jangan ganggu bayiku! Hei! Tolong! Tolong! Tolong!
pokoknya jangan ayo. Bakar aja. Ayo. Bakar! Jangan pernah kamu ganggu kami lagi. Bakar cepat. Tamat riwayat kamu, Kuyang. Hancur kau. Bikin resah masyarakat. Ayo kita. Di Pulau Kalimantan pernah beredar isu tentang hantu Kuyang. Hantu jadi-jadian yang konon hanya berwujud kepala dan usus saja. Terbang melayang-layang mencari targetnya yang tidak lain adalah darah bayi yang baru lahir. Sekalipun banyak generasi baru yang menolak keberadaannya, tetapi siapa sangka Kuyang ternyata masih benar-benar ada dan menampakkan dirinya belum lama ini. Kalau dari cerita-cerita masyarakat di sini sih, Kuyang itu sebenarnya orang yang menuntut ilmu. Salah satunya sih katanya sih menuntut ilmu kecantikan, ada yang menuntut ilmu kekayaan, cuman katanya salah tuntut. Selain sumber daya alamnya yang melimpah,
Kalimantan juga terkenal dengan adat budaya serta kemistisan di daerahnya. Salah satunya adalah hantu kuyang yang pernah dialami langsung oleh narasumber kami, Bapak Jamrah, Ketua RT di Talisayan, Berau, Kalimantan Timur. Sepengetahuan kami, kuyang itu adalah suatu jadi-jadian, semacam ilmu hitam yang dilakukan orang, baik itu untuk kekayaan maupun untuk ilmu batin sendiri yang dilakukan. Jadi ada hari-hari tertentu yang biasa dia muncul untuk menambah ilmunya ataupun kekayaannya. Itu kuyang itu. Tuh. Wah, itu. Lempar. Lempar. Waduh. Ayo kita kejar kuyang. Udah, kita nggak usah kejar. Lebih baik kita siapin api unggun di tempat Bunita. Ntar juga tuh kuyang baik lagi. Yuk, kita balik yuk. Aduh. Stop. Pada mau kemana ini? Pak Jamrah nggak tahu, Pak. Bayinya Bunita nyaris kena kuyang, Pak. Iya, masa Pak Jamrah nggak tahu? Saya sendiri ngelihatnya. Kita rame-rame, ya nggak? Iya. Pak Jamrah diam. Nggak percaya? Saya justru sini mau lihat itu bentuknya gimana. Nggak taunya sudah nggak ada ya? Ya udah, saya pulang lagi aja deh ya. Permisi. Pak Jamrah malah pulang. Yaudah, kita carilah. Yuk, kita lanjut. Pertama, dari kecil kami memang penduduk asli sini pernah melihat sendiri. Sebelum mengalami itu kami kurang percaya karena belum melihat nyata kejadian demi kejadian. Mau dibilang tidak percaya, karena saya sendiri yang mengalami dan melihat kenyataan itu, jadi saya percaya dengan hal yang demikian, bahwa kuyang itu memang ada di kampung kami. Jadi mau percaya mau tidak, saya yang mengalami sendiri, jadi saya percaya bahwa kuyang itu ada. Kasihan Bunita, bayinya pada biru kena kuyang. Iya, itu pasti habis darahnya diserap sama kuyang. Coba kalau nggak kita kejar tadi, itu bisa habis bayi sama ibunya, sama kuyang. Saya nggak percaya dengar dasar-desus kayak gituan. Tapi setelah saya lihat, Ternyata begitu bentuknya. Terus kita bikin api unggun untuk apa tuh? iya buat jaga-jaga. Kuyang itu katanya takut sama api. Makanya Bunita itu buat api unggun depan rumahnya. Terus dia nebar-nebar garam supaya kuyangnya nggak bakal nyamperin tuh bayi. Dan Bunita selamat. Isu yang beredar di warga saat ini memang sangat meresahkan karena mengganggu. Incaran yang dilakukan oleh kuyang adalah mengganggu ibu-ibu yang lagi hamil muda dan hamil tua yang ingin melahirkan. Sampai anak berumur 14 hari setelah melahirkan itu pun masih diganggu oleh kuyang. Jadi kalau sudah ibu-ibu, tetangga, keluarga yang hamil, itu sangat berjaga-jaga dan waspada, jangan sampai diganggu oleh kuyang itu. Bener-bener, ya emang bener. Terus kita kudu ronda terus? Ya iya kita harus ronda, kita jagain. Sama api unggun juga. Ronda kan? Ya ronda harus tuh, wajib. Sebagai warga negara Indonesia. Suatu hari malam saya melihat sebuah bola
api menyala sebesar kira-kira kelapa atau kepala manusia, atau bisa seukuran itu, melayang, terbang. Tidak jauh, jaraknya 50 meter, jatuh pas tepat di pohon pisang. Cepet lahir ya nak. Ibu sama bapak udah gak sabar banget pengen ketemu kamu. Mila. Seminggu sebelum melahirkan itu sudah ada memang gangguan. Begitu terganggu sekali dengan kedatangan Kuyang itu. Ibu ngapain di sini? Enggak Pak, itu tadi ada tadi. Udah, yuk. Terangkanlah. Ya, ngomong-ngomong malam ini yang ronda siapa ya? Ya kita semua warga. Kan Pak Jombra lagi ngelahirin. Hah? Pak Jombra ngelahirin? Apa gua kagak salah dengar? Ih, kamu kadang-kadang ini ya. Ya istrinya yang ngelahirin. Bilang dong yang jelas, gua kagak ngatri. Bang Andi, wis duitnya banyak. Kayaknya ada yang dapat durian runtuh. Ya, durian runtuh apaan? Ini Pak Japro nyuruh beli kayu buat bikinan bubur rumahnya. Ya udah, kenapa nggak lu cari? Itu tadi udah ketemu yang biasa jual kayu, tapi lagi tutup. Oh, gimana dia jadi bingung? Cari kampus sebelah aja, tinggal di motor nyampe. Ya kan? Tuh dia itu masalah juga, motor kan lagi mogok di rumah. Alah, lu manja banget sih. Pakai motor gua aja di rumah. Ayo, terus kita cari kayu bakar. Serius nih? Lu jagain bensin gua. Jangan korupsi lu. Nggak bagus itu. Udah. Gua tinggal dulu ya. Ayo. Memang saya melahirkan anak pertama itu susah Pak. Mulai dari Kamis ke Sabtu. Kalau sudah hitungan medis, sudah lengkap pembukaan itu belum lahir-lahir, itu ciri-cirinya sudah ada itu yang mengganggu, istilah orang bilang orang itu kuyang. Ayo Bu, terus Bu. Ayo Bu. Jadi bukan cuma 1-2 kali. Karena pengalaman sendiri, mulai anak kami yang pertama lahir, itu terbang. Pertama bola api terbang. Pasti jatuhnya antara di sekitar pohon kayu yang besar dan pohon pisang. Terus Bu. Ayo Bu. Terus Bu, dorong Bu. Bu pasti bisa. Ayo Bu. Dorong Bu, dorong. Ayo Bu, dorong Bu. Ayo Bu. Dorong dikit lagi ya Bu ya. Ayo Bu. Udah kotor semua. Re. Ya Pak. Gimana? Aman semua Pak. Aman. Coba lihat di belakang. Yang di belakang belum saya lihat Pak. Ayo lihat. Ya Pak, siapa? Sekitar 5 tahun yang lewat, persis istri saya untuk melahirkan anak yang kedua. Di sela-sela istri kesakitan, anak yang kedua ingin lahir. Setelah itu ponakan saya memanggil, "Paman, ada kuyang di luar." Segitupun saya harus keluar mengejar.
Dan waktu dilahirkan itu anak saya sempat tidak menangis. Dan bilang dukun beranak itu, mereka mendengar waktu kami melahirkan itu gemuruh suara kayak tepuk tangan gitu, menyambut. Kejadiannya sekitar, kalau anak kami yang pertama kan sudah umur 12 tahun. 12 tahun yang lewat. Kemudian kejadian anak kami yang kedua, anak kami sekarang berumur 5 tahun 8 bulan. Itu pas anak saya yang pertama berusia belum genap 40 hari. Waktu kalau tidak salah tengah malam, anak itu menangis kencang. Saya susui lah, saya ambil, saya susui. Ternyata suami saya itu malah marah-marah sama saya. Kamu siapa? Turunin! Apa sih Pak? Bayi nangis kok nggak boleh disusuin? Saya bilang turunin! Bapak kenapa sih Pak? Jadi marah jelas gini? Jangan lancang kamu ya! Saya itu mau dipukulnya Pak, dengan apa saja di situ. Penglihatan dia itu bukan istrinya yang menyusui Pak. Ini rumah saya! Jangan Pak! Turunin! Turunin! Jangan Pak, jangan! Turunin! Turunin! Kamu turunin nggak? Kuyang sama Popo itu beda lagi. Kalau Popo itu ya jenisnya sama, maksudnya itu apa? Jenisnya sama, cuman dia berbeda ininya, berbeda. Kalau yang tadi yang Kuyang itu terbang ya. Kalau Popo ini dia di tanah. Biasanya dia berubah jadi hewan seperti anjing, kucing seperti itu. Kalau selama ini yang tersentuh oleh Kuyang itu mungkin kita mungkin kita redam saja, tidak bakalan kita munculkan ke permukaan, sehingganya itu kan nantinya menimbulkan fitnah, nanti kan masalahnya tidak terdeteksi begitu nyata. Baru-baru ini ada lagi dikejar karena di depan situ ada orang hamil. Jadi dia itu modelnya kayak mengincar yang orang-orang baru-baru hamil pertama, mau melahirkan. Lagi ngapain sebagai dijagain? Dari dulu tuh, beberapa tahun yang lalu, yang namanya kuyang itu udah nggak ada. Kampung kita itu udah aman dari kuyang-kuyangan. Ini kan siang, apa yang dijagain? Supri, dia itu cuma cari darah. Mau siang kayak mau malam, tetap harus kita jagain. Udah, sekarang gini aja ya. Lu bete gua nih. Kita sip-sipan. Oke. Pelajaran itu lama banget sih. Itu udah pembukaan akhir. Ngapain sih di dalam? Tahu ngerti saya. Udah dapat iuran ronda juga masih aja ngomel-ngomel, Bang. Buka lu tuh. Lu mau bayar-bayar doang, tapi kan keamanan perlu. Darah itu yang diincarnya sama tempuninya itu. Tapi kadang-kadang juga kelamaan Bu, itu sampai biru juga bayinya. Pak, dede bayinya mana? Ada Mil, adik Mila perempuan. Ini kamu, namanya siapa Bu? Jumi. Pak, Bu. Kenapa Bu? Hari-harinya. Kenapa Bu? Hancur Pak. Ya Allah. Naas, Kuyang berhasil menghisap darah putri kedua Jamrah dan Farida. Tetapi berkat bantuan tabib juga dari segi medis, bayi kedua mereka yang dinamakan Jumi dapat lahir ke bumi dengan selamat. Gimana ini Pak? Mudah-mudahan nggak apa-apa Bu. Kita rutin tiap hari ke rumah Bu Arifah ya, minta bantuan.
Kenapa semua ini terjadi pada kita ya Pak? Anak kedua saya itu saja, badannya itu pertama lahir saya takut juga, biru besar gitu kayak lebam dipukul sini-sini. Tapi cuma hilang sih, agak ketutup tapi nggak habis. Menurut kepercayaan sebagian orang, kuyang bukan berasal dari Kalimantan, melainkan dari pulau tetangga, di mana kuyang adalah suatu anutan ilmu hitam yang penganutnya menginginkan suatu keabadian hidup. Pada siang hari, kuyang akan beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Namun pada malam hari, ia harus mencari target agar mencapai kesempurnaan dalam keilmuannya. Dia kayak bersekutu dengan makhluk gaib, dengan setan. Segala dia perlukan, segala sesuatu yang dia inginkan, maka setan itu sendiri akan masuk dengan tubuhnya, sehingga dia bisa menyerupai apapun, bisa menyerupai tentang hewan. Kalau dia dekat dengan kucing, maka dia bisa menyerupai kucing. Ya, ada juga yang sering didatangi, itu bilang orang yang mana manis darahnya, itu yang cepat itu didatangi. Makin dia apalagi kalau dia tahu memang istilah ada penangkal di dalam rumah, sering itu jadi datanginya. Mau dicobanya kan bisa tembus apa enggak. Hantu kuyang memang tidak selalu berkeliaran setiap saat. Sebagian orang percaya hantu kuyang itu ada, sebagian lagi percaya itu hanya cerita masyarakat. Namun belum lama ini di Talisayan, Berau, Kalimantan Timur, sosok hantu kuyang kembali menampakkan dirinya setelah menghilang cukup lama. Udah berapa kali panen, selalu aja kita yang ngeronda. Ya gimana lagi, Pak RT percayanya sama kita. Ya dia mah enak udah jadi RT. Kalau kamu rajin, Pak RT bakal ngasih gaji sama kalian. Udahlah kamu banyak ngeluh. Mending kamu tidur duluan biar saya yang jagain di sini. Apa, Pak? Ada kuyang. Di tempat kita ada yang mau lahiran nggak? Ayo Bu, terus Bu. Tarik napasnya ya Bu ya. Ya. Ya Bu, dorong terus Bu. Ayo Bu. Sakit. Ayo Bu. Ayo Bu, dikit lagi Bu. Ayo Bu. Alhamdulillah. Pak, kenapa sih Bapak nggak mau jelasin? Coba kamu tanya ibumu deh, biar ibumu yang jelasin, ya? Kata ibu disuruh tanya Bapak. Ayolah Pak, kasih tahu. Kuyang itu apa sih? Kata orang-orang, aku kecilnya korban kuyang. Ya udah, sini Bapak jelasin. Kuyang itu artis zaman dulu. Kamu waktu kecil pernah dicium sama dia. Makanya perut kamu itu biru. Sama kayak tanda lahir kan? Artis apa Pak? Coba kamu tanya ibumu deh. Ibumu itu ngefans banget loh sama dia. Ayo, tanya ibu. Ayo. Siapa lagi yang dia incar?
Sekitar awal Agustus 2017, Jamrah melapor kepada tim bahwa ia kembali melihat Kuyang setelah sekian lama. Kami pun tergelitik untuk mendatangi rumah Jamrah di Kecamatan Talisayan, Berau, Kalimantan Timur, tepat pada malam Jumat, dan melihat langsung lokasi kejadian yang sangat meresahkan warga Kalimantan Timur khususnya ini. Jadi kami pas melihat posisinya itu pas di atas pohon sini, bola api yang besar, kemudian kami kejar pindah di pohon pisang, kemudian dari pohon pisang itu menghilang membentuk bayangan seperti manusia. Kami kejar sampai ke belakang samping rumah kami, sampai di belakang itu langsung tidak ada lagi, menghilang begitu saja. Kita nggak percaya sih sebenarnya Mbak ya. Kita nggak percaya juga nyata gitu kan. Gimana Bu, anak saya? Alhamdulillah sempurna Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu? Aman Bu? Percuma ada api dan garam. Kalau nggak ada yang nungguin sama aja. Coba nih lihatnya anaknya, udah biru. Kalian kejar sana kuyangnya. Iya Bu. Ini bayinya. Ya, bentar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, siapa lagi yang jadi korban? Yuk kita lihat ke sana yuk. Ayo kita lihat yuk. Kalau mengeluhkan tentang Kuyang langsung datang kepada kami itu tidak pernah datang langsung. Karena kenapa? Sistem untuk mendeteksi apakah itu masyarakat itu kena Kuyang atau tidak itu kan tidak bisa terdeteksi oleh medis, sehingganya yang bisa melihat atau itu dukun langsung, dukun kampung, ibaratnya bisa melihat. Ada apa Bang? Punya? Bukan. Lu berani nyari Kuyang apa kesini-sini? Oh saya enggak berani. Ya, iya, mendingan kita balik. Ya, ayo. Serem juga. Aduh. Nggak ada apa-apa kan, Bu? Gak ada apa-apa kok. Oh, si Kusno sama Pak Supri lagi ngejar. Gak ada apa-apa kok. Apa? Jadi disinilah terakhir menghilangnya Kuyang itu pada saat pengejaran kami, karena keliling sudah mencari, terakhir sampai di sini kami sudah tidak ketemu Kuyang yang kami kejar. Mungkin di tempat itu amis sekali, kita namanya orang habis bersalin itu kan baunya amis, itu memancing dia datang. Ayo Kuyang, ayo Kuyang kejar, ayo. Ayo cepat, ayo.
Putih. Bang, kenapa cari kesini bang? Tahu dia berdiri tempat kotor kayak gini. Gua lebih tahu daripada lu semua. Kuyang itu senangnya di tempat yang kotor. Nah, kayak itu tuh di jamban. Oh, gitu. Bang, dari tadi kita ngomongin kuyang. Emang kuyang itu apaan sih? Kuyang itu orang yang mencari kesaktian. Kepalanya copot, ada ususnya, terbang ke sono, ngisep darah bayi. Serem banget. Bang, kayak Iprik gitu ya? Ya kira-kira begitu. Dia juga bisa berubah wujud, bisa jadi kelinci, bisa jadi kucing, bisa jadi ayam, bisa juga jadi muka lo. Terus manfaatnya apa itu buat orang yang kuyang kayak gitu bang? Ya cari kesaktian, buat awet muda. Ya kayak pesugihan juga gitu deh. Oh, betul. Kenapa? Kayaknya bisa ayam. Coba cari. Ambil bos ini. Ya, sini bos ini. Ini ada masuk kuyang nih. Masa malam-malam ada ayam di tempat kotor lagi? Dibakar. Lagi pada ngapain? Kuyang ini Pak, kuyang. Apaan yang kuyang? Ini kuyang. Ini ayam bukan kuyang. Masa nggak bisa bedain? Tunggu. Ini kuyang, masa di tempat kotor di jamban? Ya itu kuyang. Iya Bu, udah malam-malam lagi. Ini saya cari dari pagi. Emang nggak pada bisa bedain apa? Mana kuyang, mana ayam? Ini ayam nih, lihat nih ayam. Nih ayam nih, lihat nih. Pada bolor semua. Ini ayam bukan kuyang. Bang, jadi ini gimana selanjutnya nih? Udah. Sekarang kita cari kuyang yang aslinya. Jangan ayam. Itu ayam katanya tuh. Iya. Kayak muka lu ayam. Ayam juga. Ayo kita cari. Ayo. Saya yakin dan percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Karena dia selalu mengganggu manusia, menyedot darah-darah baik kita. Nah, si kuyang ini selalu mengganggu manusia. Nah, itu masuk dalam klasifikasi setan. Ini kunyang ini, kalau setan, dia pasti berada di mana-mana. Tapi ini kunyang, dia berada di Kalimantan. Saya nggak percaya. Kalau kita bicara kuyang, bagi yang percaya atau tidak percaya, di masyarakat kita memang itu ada. Karena kami pernah mengalaminya. Karena itu adalah manusia yang berbentuk iblis, kan begitu, bersekutu. Kalau setan, iblis kan memang alamnya sendiri.